Keras kritik pesawat RI-1 dicat, tapi saat Gubernur Sumbar beli mobil dinas baru PKS mingkem. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Yang namanya partai, mau dia disebut partai dakwah belum tentu juga adil. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Cak Nur kala itu pernah bilang Islam yes, partai Islam no. Contohnya saja PKS. Tentu masih segar di ingatan kita kalau partai ini beberapa waktu yang lalu keras banget mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, tanpa tedeng aling-aling yang mengatakan pemerintah tidak peka terhadap kondisi pandemi. Menurut saya, apa yang dilakukan sangat tidak peka dengan kondisi pandemi dan kondisi masyarakat saat ini. Apalagi persebaran pandemi yang semakin masif dan sudah menyebar ke berbagai daerah. Ujar ex anak buah Lutfi Hasan Ishak itu 3 Agustus. Fatul juga menuding pengecatan pesawat presiden tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah membiarkan rakyat bertarung sendiri melawan pandemi corona. Padahal bansos untuk masyarakat seperti PKH, bantuan sembako, dan lain-lain tidak berkurang sedikit pun dengan adanya pengecatan pesawat itu. Malah ditambah dengan bantuan beras PPKM darurat. Termasuk anggaran untuk kesehatan, tidak ada pemotongan, meskipun pesawat kepresidenan tersebut dicat ulang. Kelihatan banget kalau kader PKS ini lebay dan asal ngomong. Begitupun dengan kader PKS lainnya, Mardani Alisera. Doi mengatakan bahwa pengecatan pesawat presiden tersebut sangat tidak bijak, apalagi menghabiskan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Ujar Mardani yang berlagak seperti orang paling bijaksana sedunia, 4 Agustus. Tapi lucunya ketika mantan Presiden PKS korupsi 1,3 miliar rupiah, dia diam saja. Giliran pesawat presiden dicat ulang warna merah putih pada nyinyir, padahal sudah dijelaskan bahwa kenapa pesawat RI-1 itu dicat ulang, yakni demi untuk menyamakan dengan warna bendera negara kita, merah putih, dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Lagian juga pesawat itu sudah 7 tahun kok gak didandani. Masa warnanya itu-itu aja, bosan juga melihatnya. Sebenarnya penulis bertanya-tanya di sini, kenapa PKS mengkritik pengecatan ulang pesawat itu? Apa tujuannya? Apakah mendukung Partai Demokrat ataukah hanya untuk pencitraan belaka? Karena kalau Partai Demokrat menolak pesawat itu dicat ulang, tujuannya jelas, yakni untuk mempertahankan warna biru di pesawat tersebut yang senada dengan warna partai berlambang bintang Mercy itu. Hanya saja kelihatannya kenapa PKS mengkritik pesawat dinas Jokowi itu dicat ulang demi untuk menaikkan citranya saja di mata para oposisi. Jadi seolah-olah PKS partai yang paling peduli terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Terakhir PKS sendiri yang kena getahnya. Baru-baru ini Gubernur Sumbar dan wakilnya, Mahyaldi Ansyarullah dan Audi Joinaldi, sedang ramai dibicarakan netizen. Pasalnya kedua orang pejabat itu membeli kendaraan dinas baru dengan harga fantastis di tengah pandemi corona yang masih melanda Provinsi Sumbar. Adapun kendaraan yang dibeli itu adalah Pajero yang dipakai untuk gubernur dan Hyundai Palisade yang dipakai oleh Wagub. Hingga giliran DPRD Sumbar yang mengkritik langkah gubernur dan wakil gubernur tersebut. Sungguh tak elok dan tak pantas dalam kondisi sekarang melakukan pengadaan mobil dinas. Alasannya mobil lama rusak. Memangnya gubernur hanya punya 1 mobil, cek di garasinya. Tak masuk akal alasan yang dipakai, ujar anggota DPRD Sumbar yang juga politisi Partai Demokrat Nofrizon. Pertanyaannya, Gubernur dan Wagub Sumbar beli mobil dinas senilai miliaran rupiah itu apakah juga dikritik keras dari Mardani dan Ahmad Fathul Bari? Tidak sama sekali Ferguso. Mereka mingkem pura-pura tidak tahu. WKWKWK. Tidak pelak, netizen pun turut mempertanyakan, Gubernur Sumbar beli mobil dinas 2 miliar di tengah pandemi, kok Kadrun dan PKS pada mingkem ya? Seakan jadi buta dan tuli, jadi berasa tertampar partai sendiri ya Drun. Pengen tahu tanggapan dari Mardani apa ya? Ini kader PKS loh Pak. Tweet pemilik akun Twitter @gladislagiboy. Saya sangat menunggu para penyinyir pengecatan baru pesawat kepresidenan RI dengan biaya yang tak sampai 2M untuk memberikan komentar tentang pembelian mobil mewah Gubernur Sumbar ini. Ayo dong, tunjukkan kalian objektif dan jujur, bukan manusia munafik yang sok jujur. PKS dan PD monggo, ujar ex-politisi yang juga aktif di Twitter Ferdinand Huta Hayan. Koplaknya, meskipun sudah disindir oleh banyak netizen, Mardani dan kawannya masih saja bungkam, seolah-olah lagi kena sariawan. Emang enak senjata makan tuan? WKWKWK. Islam yes, partai korupsi sapi no. Bagaimana menurut Anda?
TikTok, gugatan AHY ditolak PN Jakarta Pusat terkait KLB Deli Serdang. Drama terus bergulir. Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Drama kudeta di internal Partai Demokrat sepertinya belum berakhir. Ini menjadi isu panas yang akan diberitakan oleh media mainstream dan online yang bisa saja menjemukan. Merupakan kabar buruk bagi kubu AHY, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan terkait atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat kubu Muldoko. Kubu AHY menggugat 12 anggota Kongres termasuk Marzuki Ali, Joni Amarbun, Max Sopacua, dan Darmizal karena perbuatan melawan hukum terkait KLB yang tidak sah. Keputusan dari PN Jakarta Pusat akan menjadi kunci kemenangan bagi keabsahan penyelenggaraan KLB yang telah dilakukan oleh kubu Muldoko. Putusan perkara yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Haji Saifuddin Zuhri berdasarkan nomor 236-G-2021-PN.JKT.PST tidak dapat diterima lantaran AHY sebagai penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk menghadiri sidang mediasi. Sepertinya akan menjadi seru pertunjukan sinetron yang dimainkan. Terlebih lagi akan banyak cuitan di media sosial dari kubu AHY yang menjual drama politik untuk sekedar mencari simpati dari publik. Saya menduga saja bahwa Demokrat kubu AHY akan menyalahkan pemerintah karena Muldoko masih duduk sebagai kepala KSP. Pun nama Jokowi akan diseret-seret supaya drama menjadi ramai dan menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Bagi AHY dan anak buahnya, inilah saat yang pas untuk menjual kezaliman agar masyarakat menaruh perhatian bagi partai yang akan tenggelam dengan sendirinya. Juru bicara DPP Partai Demokrat dari kubu Muldoko, yakni Muhammad Rahmat, memberikan apresiasi terhadap putusan tersebut. Dengan begitu, maka tuduhan dari kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang yang tidak sah menjadi tidak terbukti. Artinya, DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Kubu AHY tidak perlu pula panik dan asal tuduh pengadilan adalah muara tempat penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, ujar Rahmat. Ya, sudah tepat bahwa kubu AHY tidak perlu panik dengan keputusan ini. Sebab Rahmat berkeyakinan bahwa Partai Demokrat yang dikuasai SBY dan keluarganya telah menabrak konstitusi karena ADART Partai tahun 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota pada acara Kongres. Alasan kuat kubu Muldoko membuat KLB tandingan di Deli Serdang sebenarnya sebagai bentuk protes karena terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Para mantan kader senior yang berseberangan dengan kubu CKS menggarisbawahi bahwa akta pendirian partai yang telah disepakati menyatakan SBY bukanlah pendiri partai. Hal inilah menjadikan ADART 2020 dianggap tidak sah karena SBY disebut sebagai pendiri partai, sehingga dirinya bersama anak-anaknya menjadi penguasa partai. Seperti tidak punya muka, SBY yang tidak pernah berkeringat mendirikan Partai Demokrat mengklaim partai biru tersebut adalah benar-benar milik dia beserta keluarganya. Jangan heran, keinginan untuk berkuasa akan tetap dipertahankan dengan menjual putra mahkota supaya dinasti keluarga tetap bersinar. Dengan putusan Majelis Hakim atas penolakan gugatan kubu AHY, Rahmat mengimbau kepada para anggota KLB Deli Serdang untuk menahan diri dan bersabar menunggu perkembangan serta mengawal langkah selanjutnya. Dia tidak menampik bahwa putusan ini sebagai awal kemenangan. Setelah Partai Demokrat kubu AHY, perang selanjutnya dalam melawan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sepertinya masyarakat akan disuguhkan drama kolosal antar kedua kubu. Strategi kedua kubu akan menyajikan tontonan yang seru, namun bagi saya terasa akan membosankan. Tema playing victim akan tetap ada pada alur ceritanya, tapi terus terang saya akan tetap menjagokan kubu Muldoko yang akan menjadi pemenang. Semoga dengan pemberitaan ini masyarakat tidak terbawa dengan segala drama yang mereka mainkan. Kita tahu bahwa Demokrat paling piawai memainkan drama politiknya. Mantan pengurus senior PD, Max Sopacua, juga menanggapi ditolaknya gugatan AHY dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim. Dia pun percaya bahwa KLB Deli Serdang tidak melanggar hukum. Kita lihat bagaimana tanggapan kubu AHY atas keputusan ini. Kedewasaan AHY dalam berpolitik akan diuji dalam kasus ini. Jangan sampai membuat drama seperti sebelumnya bahwa Jokowi ikut campur tangan dalam masalah internal mereka. Adu kekuatan antar mayor dan jenderal untuk menguasai Partai Demokrat akan menjadi laga yang seru. Tapi harus diingat, pandemi belum berakhir. Jangan sampai kita mengabaikan imbauan pemerintah untuk tetap waspada terhadap wabah COVID-19. Biarkan Partai Demokrat menyelesaikan masalah internal mereka. Jangan terlalu fokus dalam pusaran drama politik yang akan ditampilkan. Tetap menjaga protokol kesehatan
dan melakukan vaksinasi lebih penting untuk membantu pemerintah melawan perang terhadap wabah COVID-19. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?